Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki wonten pertanyaan, ada dunia dan akhirat. Kok apa akhirat niku bisa dirasakan ketika kita masih hidup, masih bernafas? Kadosane niku masih di dunia. Nggih, masih di dunia, tapi merasakan bahwa segalanya niku dirasa kosong, ndak ikut apa-apa, tapi masih diperjalankan dengan aktivitas bekerja kemana-mana dengan indahnya, dan segala musibah pun dijadikan indah, Gus. Karena seakan tidak percaya, saya yang punya anak satu-satunya putri diambil lebih duluan, tapi ternyata kok terasa Gus mau iso gendeng langsung memang, tapi gilanya itu kok dijadikan terasa indah sampai tua berdampingan dengan pasangan yang tadinya itu ribet ruwet, dan sekarang itu dijadikan kok indah, sangat indah sekali, Gus. Sampai kita ditenggelamkan di tauhid, seakan-akan dengan ilmu-ilmu itu dijadikan manfaat, dan yang dijalankan di dunia itu seakan memang tidak ikut berperan, Gus. Ya Allah, betapa indahnya napa niki sing dinamakan akhirat niku, Gus. Ngoten nggih. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intine, apakah akhirat itu bisa dimasuki ketika saat kita masih di dunia? Nah, ngoten ta? Wis intine ngoten. Sebelum kami jawab, tolong dibuka surat Al-Qasas ayat 77. Itu sebagai landasan hukum. Wabtagi dondole ono sira fima ing dalem opo ataka kang anugrahake nekaake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Tentang apa sing dianugrahno? Darul akhirata, yaitu panggonan akhirat. Mengapa akhirat kalau toh itu terjadi setelah hari kiamat besok, sekarang disuruh mencari? Sampai naik ngaji Quran nggak cukup mempelajari dari sisi nahwu sorofnya, nggak cukup. Kita harus mengerti balaghah mantiknya, dan itu nggak cukup kalau kita tidak menyelami tafsir mutasabihat. Tidak akan ketemu, Pak. Kalau boleh lewat ayat ini saya ungkap maksud makhluk syahid Allah. Waalaikumsalam. Menurunkan wahyu ini. Mengedukkan. Itu tertanda bahwasanya alam akhirat itu sudah terjadi di dunia. Tapi ini bila mana disikapi dari golongan kita yang ada di syariat, nggak bisa terima. Sebab dikatakan alam akhirat itu kalau sudah terjadi hari kiamat. Kiamat itu apa? Semua hancur, yang ada cuman Allah. Kalau boleh saya katakan, jikalau perkara selain Allah masih wallah dalam hatimu sakliyane Allah itu sudah fana, yaitu kiamat asli nih, ngoten loh. Berhubung kita tidak mengerti tafsir di dalam mutasabihah, maka kita tidak akan pernah percaya dan mau menerima, ngoten lho niku, siapapun kita. Oke. Kalau toh alam akhirat itu kita adanya setelah hari kiamat yang dimaksud secara syar'i, mengapa sekarang harus kita cari? Ingat, kita dimasukkan Allah surga bukan karena sholat, Pak, bukan karena zakate, bukan karena hajine, bukan karena amaliyah yang kita lakukan, bukan.
karena rahmate Gusti niku. Ingat, Pak buka titik ae. Urusan ati jarem, urusan buri. Ya. Mboten napa-napa? Tolong sampean buka makalah di dalam kitab Hikam yang mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha. Amaliyah apapun Pak, apapun tanpa kecuali ya, ibadah apapun tanpa terkecuali, jikalau tidak dikasih rohnya amal ibadah iku mang tadi laksana seperti patung tak berguna. Contoh salatku nggak ono roe, nggak berguna di mata Allah lho Pak ya, di mata Allah. Pundi roe ibadah atau amaliyah wa arwahuha yaiku wujudu sirri ikhlas fiha, yaiku wujud rahasiane ikhlas. Pundi wujud rahasiane ikhlas? Contoh, tarkul ikhlas bil ikhlas, al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ning ati sampean harus meniadakan iman kalau kita yang merasa melakukan, tiadakan. Contoh sholat, ati sampean tidak boleh ada keimanan meyakini kalau jenengan yang bisa melakukan, harus tiada. Otomatis kalau di dalam diri hati sampean sudah tidak merasa, tidak yakin kalau jenengan kalikulo yang melakukan, otomatis akan muncul dalam hati jenengan keyakinan sumber kabeh isoke laku iki sumbere sangka Gusti. Loh, itulah yang dimaksud ruhnya amal. Pertanyaannya adalah, mulai saat kita kecil sampai tua gini, jikalau hati belum mengenal tentang dzikir, aku yakin siapapun kita pasti masih merasa kita yang bisa melakukan. Rasa memiliki hak, sing alim merasa dirinya alim, sing dia pinter merasa pinter, sing sugih merasa sugih. Nyuwun sewu, kembalilah pada sifat wajib Allah. Ada 20 dibagi 4, termasuk nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di dalam sifat maknawiyah ada 7, mulai kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. 7 itu ya. Umpama kita dihormati wong sebab alim, alim kita sebab ilmu, lah ngeten nggih. Akhirnya dalam diri kita merasa kita orang yang pertanyaannya, ilmu alim itu tadi haknya siapa? Allah toh. Terus mengapa kenyataannya kok masuk di dalam dada kita? Pertanyaannya, pantaskah kita mengikrarkan diri dan merampas bajunya Allah? Gak pantas. Mengapa kita selalu begitu? Karena nafsu telah menggerogoti dalam diri kita yang untuk menekan dalam hati kita supaya ngerampas bajunya Allah. Saya belum mengatakan sifat nafsiyah Allah loh, wujud. Kita aja merasa wujud kok. Karena apa? Nafsu memakai akal, akhirnya kita dengan dasar akliyah ini merasa kita wujud sebab diwujudkan oleh Allah. Ingat, selama kita merasa wujud sebab diwujudkan Allah, jangan harap jenengan akan tahu wujudnya Allah. Sebab apa mungkin perkara yang tidak wujud itu akan tahu yang wujud? Boten mungkin. Bahun sampai akhir zaman kapanpun ya nggak ketemu. Akhir masa. Kembali kepada pertanyaan alam akhirat. Kalau toh alam akhirat sekarang itu diperintahkan Allah untuk mencari darul akhirah, berarti artinya alam dunya niki niku lak pandangan syariat sampean kali kula.
Masuklah alam akhirat di dalam dunia. Piye carane? Carane bagaimana? Teladani Kanjeng Nabi sampean gawa, Pak. Pertama tadi, limangkana yarjullaha, hati jenengan pertama harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Berarti harus ada rasa rindu, harus ada cinta dalam hati jenengan. Untuk menimbulkan hati cinta nang Allah nggak mudah, Pak, nggak mudah, karena terus dihalang-halangi oleh nafsu lewat berbagai macam cara. Hanya dengan cara jenengan mengerti dinul haq, dinul qayyimah atau dinul tauhid, inilah akan merespon terhadap ruh untuk bisa ada keinginan pada ketemu kepada Allah. Setelah itu harus diteruskan, dilanjutkan untuk melaksanakan apa keinginan tadi. Sudah petunjuk banyak. Kata Rasul dalam surat Al-Ahzab 21 tadi, kalau dalam hatimu sudah ada keinginan bertemu Allah, wal yaumal akhirah, kau akan masuk dalam alam akhirat. Artinya kuncine sampai ke alam akhirat masuk, dimasukkan Allah ke alam akhirat, wajib perkara selain Allah termasuk dirimu fana, harus hancur, harus tiada. Jenengan kali kula harus merasa tidak ada sudah. Ini gak mudah loh, Pak ya. Tempuane tadi loh, tadi saya katakan kholwat tadi loh, tempuane seperti itu, nggak mudah. Berarti siapa yang tekun berzikir, disitulah nominasi yang akan kita dapatkan. Kalau jenengan iki mau kepinginan untuk masuk alam akhirat, ayati wa dzakarallaha katsiran, kudu ngekeh nozik zikir sing kula maksud teng mriki adalah nafi isbat, meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan ini itu, yang punya ini punya itu, tiadakan. Setelah itu isbat, dengan sendirinya Allah akan menetapkan keakuan Allah dalam diri sampean yang melakukan atas segala hal apapun. Kalau ini sudah masuk di dalam hati jenengan, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, itulah yang disebut orang yang imannya sudah ihsan atau disebut makom ma'rifat. Tinggal pertanyaannya, kalau detik berapa detik, kalau jam berapa jam, kalau hari berapa hari, itu urusane Gusti Allah. Sudah jam 10:30. Terus bunti Pak Panitia? Kiwaku gas terus, kananku rem terus, gaspol rem pol. Mbok nggih pun kula manut panitia mawon. Terus bunti? Nek wonten monggo, asik wonten monggo. Memang ngaji seperti ini, Pak, jarang yang meminati. Estu, saya sudah 25 tahun mendakwahkan tauhid niki secara terang-terangan ngeten niki. Dibenci kula wis biasa. Bahkan saya diusir dari kampung pernah, Pak. Tapi saya tidak mengikuti apa sistem Nabi Yunus tadi, ndak. Saya belajar untuk mengikuti sistem Kanjeng Nabi Muhammad. Nek sistem wong Jawa sangkan paraning tumati, nek sistem dari Rasulullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku sing kula terapne. Bahkan saya sudah pernah merasakan penjara 3 tahun itu sudah pernah. Dan itu memang resiko. Tetap kula hadepi mawon, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Pengalaman hidup lah ngoten nggih. Kiai sebab nek durung nate mlebu penjara durung sempurna kekiyainean lah, utawa belum mlebu lokalisasi belum sempurna, artine pung cerita tok gak tahu ngrasakne. Lah ngaten ta.
Nggih, monggo menawi tasih wonten.